Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di talk show ngonten A. Selamat datang teman-teman di talk show episode kesekian kalinya. Cuma untuk episode kali ini sepertinya ada yang baru. Karena yang mendampingi saya bukan Mas Lutfi. Bang Upi. Oh, Bang Upi ya, salah ya. Upi. Oke, bukan Bang Upi, tapi untuk episode kali ini didampingi khusus oleh Kak Ila. Kak Ila yang mendampingi saya karena memang Bang Upi lagi ada keperluan yang lain. Keperluan ya, Mas. Oke, baik teman-teman. Pada episode kali ini sepertinya ini baru cocok dengan nama talk show kita. Ngonten A itu kan singkatan ya, ngobrolin tentang kuliah. Ya memang hari ini kita menghadirkan dua narasumber yang dua-duanya adalah mahasiswa aktif di UMRI itu sendiri. Tapi apa tuh, Kak? Tapi dia dengan beda reguler ini. Oh, Mas. Beda reguler, beda kelas ya, beda kelas. Karena memang di UMRI menyediakan dua kelas, ada kelas reguler A dan ada reguler B. Reguler A itu yang kuliahnya pagi sampai sore, dan yang reguler B itu kita sebut juga itu kelas karyawan yang kuliahnya itu malam, jam 7 malam sampai jam 10 malam. Kita kenalan dulu sama narasumber kita. Yang pertama dari reguler A, siapa namanya? Nama aku Natania. Jurusan Sistem Informasi. Oke, semester berapa sekarang? Aku udah jalan semester 6. Oke, Natania yang pertama ya. Yang kedua narasumber kita dari reguler B pastinya. Reguler B, Mas. Nama siapa? Ronald Saragi. Oke, semester 4. Jurusan Ilmu Hukum. Baik, teman-teman, untuk beberapa menit ke depan kita akan berdiskusi dengan mereka berdua tentang bagaimana sih cerita perkuliahan mereka antara reguler A kelas pagi dan reguler B kelas malam, bagaimana dinamikanya, itu yang akan menjadi topik diskusi kita pada hari ini, saat ini, pada episode ini. Oke, Kaila mau tanya dulu. Tadi siapa? Nathan ya? Iya. Nathan sama Ronald. Kira-kira Nathan sama Ronald itu kegiatannya apa aja selain kuliah, Nathan? Oke, kalau aku sendiri seperti biasa ya, reguler A biasanya itu ada organisasi atau komunitas, terus juga pasti ada kerja sampingan lah. Kerja sampingan. Freelance ya. Freelance. Iya, nama-nama jajan. Oke. Artinya kegiatan itu juga tidak berpengaruh besar terhadap perkuliahan reguler A-mu ya. Yang memang kalau A itu kan kelas pagi sibuk ya, dari pagi sampai sore. Tapi tetap bisa berkegiatan. Iya, bisa. Boleh disebut apa aja aktivitas di luar? Kalau aktivitas di luar pastinya tadi ada kerja sampingan, terus ada organisasi juga, organisasi di luar kampus pastinya. Organisasi itu berbasis apa nih? Non-profit? LSM? NGO? Apa? NGO ada, terus juga yang non-profitnya ada. Oke, NGO-nya ikut apa? Aduh, di-spill ya. Kenapa emang? Kalau NGO ya, NGO itu kan non-government organization ya, LSM ya, lembaga swadaya masyarakat. Artinya kan sosial ya, jadi tak masalah lah. Nggak apa-apa. Oke, kalau NGO yang aku ikutin itu udah dari lama, 2019 setelah lulus SMA itu aku ikutan Greenpeace ya. Itu di berbasis lingkungan. Oke. Nathan sendiri beasiswa nggak? Iya, beasiswa. Dari mana beasiswanya? Beasiswa BI, Bank Indonesia. Selamat ya. Sebutannya ini nih, kalau mahasiswa yang penerima beasiswa BI ini Genbi ya? Iya, Genbi. Genbi itu singkatan apa gimana? Iya, itu singkatan. Nah, mungkin banyak yang salah ngira kalau Genbi itu tuh generasi Bank Indonesia, padahal itu salah. Genbi itu tuh generasi baru Indonesia, walaupun di bawah naungan Bank Indonesia. Ya, soalnya dari font itu kan BI. Yang orang tahu BI itu Bank Indonesia. Pasti Bank Indonesia kan. Bukan yang tadi apa? Generasi baru ya. Iya. Oke, generasi baru Indonesia. Oke. Selanjutnya Ronald. Kau siapa, Ronald? Coba ceritakanlah seperti yang diceritakan oleh si Nathan tadi. Selain kuliah kan. Bukan selain kuliah. Kalau ini reguler B tentu berbeda. Udah pasti kerja berarti ya. Malamnya siangnya ya. Sekarang semester 4. Ketika kau masuk kampus UMRI ngambil reguler B, kau kerja di mana waktu itu? Oke, dulu mungkin awalnya setelah tamat SMK itu sempat bekerja di admin sebagai
finance di Indomarko. Indomarko. Oke. Cukup besar ya di Indomarko itu perusahaan yang menaungi daripada seluruh Indomaret yang ada di seluruh Indonesia. ya, retail. Oke, berarti pekerjaannya tuh full day atau gimana? Pekerjaannya sip-sipan atau gimana? Pekerjaannya itu awalnya shift-shiftan gitu. Sip-sipan ya. Iya. Yang jelas itu pekerjaannya siang hari. Iya, Ada betul. shift malam. Kadang ada shift malam, cuman kan kadang Security biasanya ada shift malam. Jadi pekerjaan sepanjang hari ya. sepanjang hari. Dan apakah itu yang menjadi dasarmu untuk ngambil regular B apa gimana? Sebenarnya memang kalau dari tamat SMK ya, Iya, tamat SMK. memang awalnya pengen bekerja sambil kuliah gitu. Oh, bekerja sambil kuliah. Di Oke. Riau lah khususnya. Di Riau, Terus cari kampus-kampus yang sangat terbaik lah, dan mungkin Umbri salah satunya terpilih gitu. Luar biasa. Natural sekali. Oke, kamu bekerja terus akhirnya memilih kampus Umbri ambil regular B karena memang karena memang adanya Umbri itu untuk menjawab kebutuhan memang. Ya. Benar. Karena kita ingin memfasilitasi teman-teman di luar sana yang bekerja tapi tetap ingin, kuliah. tetap ingin berkuliah ya, mengenyam pendidikan strata 1 sarjana. Umbri jawabannya tadi di regular B. Ya, betul. Karena kita juga menyebut regular B itu adalah Kuliah. kelas karyawan. Kelas karyawan. Oke, dan itu akhirnya membuat kamu ngambil di Umbri dan sekarang sudah semester 4. masih di Indomarko? Tidak lagi. Oh, tidak lagi. Sekarang di mana berarti? Sekarang jadi marketing perumahan. Oke. Marketing perumahan. Oh, boleh lah ya. Nanti tanya-tanya ya. Ya boleh, Di sini. silakan. Nah, ngambil rumah. Rumah yang mana nanya lagi? Aja. nanya. Oke, Berarti ini Mas mau nanya. Berarti kalau kan Ronald tadi sambil kerja kuliah, artinya seberapa penting kuliah itu menurut Ronald? Seberapa penting kuliah tuh mungkin sangat penting kalau menurut aku Karena secara kan pribadi biasanya ya, Kak. kalau udah kerja ya udahlah ya kerja Iya, udah dapat duit, buat apa lagi ya? Karena ada Iya. uang gitu ya. Mungkin kalau dibilang seberapa penting kuliah tuh sangat penting lah. Karena kalau kita lihat dalam dunia pekerjaan ya, karena ada jenjang karir gitu. Jenjang karir itu membutuhkan sarjana biasanya. Iya. Syarat administrasinya administrasinya harus sarjana. oke. gitu. Iya. Mungkin itu yang sangat dibutuhkan. Bahkan ada yang sudah sarjana S1 mungkin ekonomi gitu. Bahkan membutuhkan lagi gitu untuk Membutuhkan jabatan lagi. lainnya gitu. Seperti Oke. mungkin jadi HRD kan butuh hukum. Iya, Artinya kuliah lagi dia. Seperti yang kuliah malam kami kan rata-rata ada yang udah sebagian sarjana gitu Mas. Iya, ya. iya. Tapi tetap kuliah hukum lagi gitu. Iya. Segitu pentingnya lah pendidikan mungkin. Dan sekarang kamu ngambil jurusan hukum, artinya kamu mau jadi HRD bisa jadi. terjawab dengan sendirinya. Dia ngobrol-ngobrol ternyata dia ngincarnya HRD. HRD Indomarko. Kami bisa rekomendasikan si Ronald. Oke. Nathan. Rek A kelas pagi sampai sore dengan berbagai aktivitas. Gimana kamu membagi waktu 6 hari lah yang aktif ya. Kalau minggu anggaplah hari liburmu gitu ya. Senin sampai Sabtu gimana membagi waktu kuliah juga, berorganisasi juga, dan kebetulan dari pemberi beasiswamu juga menuntut berbagai macam kegiatan gitu kan ya. Itu bagaimana kira-kira kamu untuk memetakan gitu? Wah, ini udah banyak banget yang nanya ya. Kalau itu sendiri aku lebih pakai metode ngelis. Oh, di list. Jadi Oke. misalnya aku malam itu aku udah ngelis, udah nyatet. Biasanya aku memang manual, nggak dari HP, karena memang menurut aku teknik menulis itu memang masih menjadi teknik yang efektif gitu. Iya, Jadi iya. Manual ya. karena jadi keinget aja auto gitu. Iya. Biasanya aku ngelis, misalnya besok itu aku abis bangun nih, apakah aku mau ngerjain tugas dulu dari jam berapa ke jam berapa. Iya, Habis iya, itu lanjut lagi ngerjain apa gitu juga sampai malamnya gitu. Iya. Makanya memang kalau ada teman-teman yang mungkin aduh ini di pending ya, aduh ini di di sensel gitu. Kadang kan ada yang rapat-rapat gitu Iya, di iya, sensel. iya. Itu bener-bener aduh kenapa sih udah ngatur waktu gitu. Itu sih biasanya. Oke, ada organisasi, ada NGO juga, macam-macam. Memang biasanya teman-teman mahasiswa nih di organisasi itu banyak rapat. Nah, Iya. saya mau tanya nih, banyak rapatnya apa banyak kerjanya? Aduh. Rapat kayaknya. Mungkin ya, tapi
biasanya sih banyakan kerja, karena kalau di aku sendiri memang mengharuskan daripada rapat yang rapat-rapat terus itu nanti nggak efektif. Mending tuh habisin dalam sejam, sebelum itu udah ada bahasan yang mau dibahas. Ya. Gitu. Jadi setelah selesai itu, kalau misalnya ada bahasan lain masih bisa dibahas karena masih ada waktu lebih. Oke, kita bahas. Kalau udah lewat dari situ, kita selesaikan di rapat selanjutnya. Tapi itu udah sekalian kerjaan gitu. Jadi evaluasi sih. Jadi memang untuk merencanakan sesuatu butuh rapat. Iya. Kalau belum selesai kita rapat lagi. Iya. Belum juga Tergantung rapat rapatnya. lagi. Tapi memang dinamika selama berkuliah itu Kayla, kalau memang kita bukan yang tipe-tipe mahasiswa yang kupu-kupu kata sebagian teman-teman yang lain, kuliah pulang ya. Kalau yang kuliah organisasi itu apa? Ada singkatannya juga tuh? Apa? Ada singkatannya, Pizza? Oh iya, kura-kura ya, lupa saya. Kuliah rapat, Lupa saya. kuliah rapat. Iya. Saya udah lama soalnya. Udah berapa tahun, Pak? Saya dulu kura-kura juga tuh, kuliah kura-kura. rapat. Tapi bukan kuliah kerja ya. Kuliah rapat. Kuliah rapat kerja harusnya, bukan kura-kura. Kuliah rapat ya, sesuai. Artinya begini, si Nathan, kamu tunggu dulu ya. Tunggu giliran ya. Soalnya kamu yang nanya tuh Kayla. Dia ini. bagi Subsidi silang. Kamu kuliah juga, organisasi juga, kegiatan di luar juga, LSM NGO juga. Tidak terganggu kah kuliahmu? Ketawa dulu. Itu kan kayaknya bermakna. Iya, sangat bermakna Gimana ya? Gitu Iya, maksudnya. bilangnya gimana ya? Ada benernya memang. Tapi senang saya dijawab dengan ketawa itu udah. Jadi gimana? Terganggu nggak kuliahnya? Dibilang terganggu pasti ada. Tapi gimana prioritas kita? Kebetulan kalau misalnya organisasi, itu memang dari awal, dari prodi dulu ya, aku biasanya itu kemarin berkecimpung itu memang di prodiku sendiri memang menetapkan kalau ada organisasi atau LSO gitu nggak boleh malah mentingin organisasi. Jadi memang harus mentingin kuliah. Bahkan waktu itu pernah ada kejadian kami ramai-ramai anak hima ada bentrok sama jadwal dosen. Terus kami akhirnya susulan, ada miskom, itu memang nggak dibolehin masuk karena memang dari awal udah diingetin gitu. Jadi memang dari situ aku memang belajar ya, berarti kalau selagi bisa kuliah. Kalau masih bisa dihandle organisasi yang lain sama teman-teman yang lain ya udah, karena kan organisasi nggak kerja sendiri dong. Yang penting manajemen waktunya sih ya Mas ya. Gampang aja sih Kayla kalau pengen tahu terganggu atau tidak, cek IPK ya. Boleh. Dengan senang hati. Artinya IPK sekarang berapa ya? IPK kemarin. IPK kemarin ya, dengan ada nilai yang belum kalau di bawah 3 berarti terganggu. Enggak. Syukurnya Simple, toh. tidak. Kadang kan jawaban normatif ya. Enggak terganggu. IPK berapa? 2, sekian. Terganggu. Untungnya dosen-dosen IPK aman ya? Nggak usah sebutin deh. Nggak usah. Aman ya? Aman. Masih di atas 3? Di atas 3,5. Ya. Oh, di atas 3,5 aman. Sangat aman. Kalau saya Kayla, setelah saya mengamati. Jadi IPK itu terbagi kepada 3 kasta ya. 3 kasta. 3 kelas gitu. Kalau di apa tuh ada Brahmada, Sudrada ini ya. Kalau ini ada di atas 3,5 tuh beneran kuliah tuh. Oh gitu ya. Kalau di antara 3 dan 3,5 itu setengah-setengah tuh. Setengah-setengah hati. Mungkin organisasi juga dan lain sebagainya. Tapi kalau di bawah 3, itu enggak ada tuh. Enggak ada tuh ya. Enggak ada tuh. Enggak ada tuh dong katanya. Kalau di bawah 3 itu banyak mainnya tuh. Iya, Banyak iya, mainnya iya, tuh. benar. Banyak mainnya. Yang seperti yang rasanya seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya manajemen ya Mas ya. Ya, Kalau manajemen kita sih, manajemen waktu, iya. kuliah tetap, Ngatur, iya. organisasi tetap. Yang Iya. penting waktu kuliah ya kuliah Iya, gitu iya. kan. Nanti ya waktu luangnya baru diisi untuk Iya. organisasi. Dengan padatnya jadwal capek nggak itu? Ya capek lah. Ya sudah terjawab ya Mas. Capek kadang Iya, memang sampai rumah itu suka mikir, kan aku tinggal sama keluarga kebetulan. Ini kok pulangnya malam terus ya, kayak nggak ada istirahat gitu. Jadi padahal udah orang tua kan umurnya juga udah mulai bertambah, jadi tua. Kadang suka sedih juga. Ya, tapi capek pun nanti akan terbayar dengan sendirinya kok. Iya. Karena memang masa-masa kuliah itu masa berproses sebenarnya. Betul, sepakat. Kita sedang diasah kan. Iya. Nanti ketika sudah selesai, pengalaman ada. Nah, biasanya gini Kayla, ini buat teman-teman yang nonton juga sekalian ya. Ini saya sering bilang ke
ke mahasiswa, terutama teman-teman mahasiswa ya. Karena IPK itu hanya mengantarkan kita ke Benar. meja wawancara. Benar Jadi sekali. ketika lamaran masuk yang dicek tuh IPK. IPK yang di atas 3,5 itu masuk semua ke wawancara, tes, administrasinya anggap lolos. Tapi setelah di meja wawancara sebenarnya adalah pengalaman organisasi. Benar. Pengalaman organisasi. Karena ketika wawancara si interviewer itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan. Benar. Ya, problem solving. Nah, problem solving itu hanya bisa kita dapatkan di organisasi. Organisasi. Ronald. Kaila. Kan sambil kerja ya. Iya betul. Kira-kira susah nggak sih kuliah sambil kerja? Kalau dibilang susah atau tidak itu mungkin tergantung kepada orangnya ya. Mungkin karena kan kalau kita bilang teman-teman yang kuliah sambil bekerja pasti memiliki motivasi yang sangat tinggi lah gitu. Kenapa harus kuliah sambil bekerja? Karena kan kalau dari paginya udah kerja gitu capek kan, terus malamnya kuliah Nah, lagi, iya, itu pasti kan. teman-teman tuh memiliki motivasi yang tinggi lah. Mungkin secara pribadi menurut aku tergantung orangnya gitu, apakah memiliki motivasi yang sangat tinggi atau tidak gitu. Iya. Kalau kerja kan normal gini Kak Ila, di jam kerja ya, masuk jam 8, Jam 8 keluar jam sampai 4 jam 4 ya. atau paling lama jam 5 lah ya. Jam 4 perjalanan pulang habis Macet dan lagi. macet lagi, terus kelas malam itu mulai jam 7. Jam 7. Itu sebenarnya kalau kita Luar biasa pasti capek banget itu ya kan. Tapi kalau Itu memang dibutuhkan orang-orang yang punya motivasi yang benar, tinggi kalau motivasinya sebenarnya. tinggi dan memang berkeinginan, akhirnya terjalani kan. Iya. Dan asik nggak sih kuliah malam? Asik, dosen-dosennya sangat asik. Ilmu apa tadi, ilmu hukum ya? Ilmu hukum. Ilmu hukum ya. dosen. Tepuk tangan dulu dong untuk dosennya. Karena begini juga, karena kalau untuk yang Rek B kita memang di fakultas manapun sebenarnya dikasih semacam notifikasi lah. Karena Rek B ini adalah teman-teman yang bekerja, jadi dosen memang dituntut untuk menyesuaikan ya. Artinya tidak sekaku dengan Rek A mungkin ya, termasuk penugasan, artinya secara substansi mahasiswa paham dengan materi, ilmunya ada gitu kan ya. Itu mungkin bisa. Itu yang membuat si Ronald tadi bilang Merasa dosen-dosen yang asik ya. asik gitu ya. Karena mungkin itu salah satu enaknya jadi anak-anak Rek B atau Rek anak B, malam, ya. salah satunya itu kan. Iya, Rek B sambil bekerja ini segala macam. Dan memang motivasinya harus Kuat. Kalau enggak malas banget itu Mas. Iya, Coba iya, bayangin iya, kerja iya. udah capek, belum lagi kena macet ya Iya. Allah. Kalau Jadi udah kena macet motivasimu apa Ronald? Motivasi. HRD itu. tadi. HRD tadi. HRD Indomarko tadi kayaknya. Siap. Setelah lulus kita balik ke Indomarko. Siap. Terus kalau misalnya kayak Ronald ini ada keinginan nggak kayak Nathan kan kuliah organisasi, ada keinginan nggak ini udah kuliah nih kerja, ada keinginan juga ikut organisasi nggak atau ada atau Kebetulan ikut sekarang organisasi juga? masih ikut organisasi ya. Oh ikut juga. Ikut organisasi. Oh ya ampun, terus organisasi apa? Organisasi Permahi. Permahi ini Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Jadi ini sebuah pengkaderan daripada organisasi terbilang cukup lama ya gitu. Iya. Terus juga hasil daripada Permahi ini sendiri menciptakan kader-kader yang sangat luar biasa juga. Kayak sekarang ada di hakim di MK gitu, advokat, notaris dan lain sebagainya gitu. Jadi Permahi itu organisasinya ya. Hukum Iya. ya, ilmu Organisasi hukum ya. hukum yang pengkaderan. Asosiasi Perhimpunan. Oke. Buat teman-teman di luar sana yang mungkin merasa akan kesulitan nih membagi waktu, atau bisa jadi itu cuma alibi ya. Mereka apa istilah itu mager ya. Malas gerak ya. Malas gerak. Yang leyeh-leyeh dengan handphone ya segala macam, sehingga berbagai macam alasan lah. Apa kira-kira pesanmu Nathan ke teman-teman di luar sana yang hari ini masih mager gitu, main handphone yang ngecek Ya udahlah kuliah aja. Udahlah, kuliah gitu, aja lah. selesai, gitu kan. Nanti kerja nantilah gitu. Gimana kira-kira menurutmu? Menurut aku jangan wasting time sih, Mas. Oke. Karena kita ngelihat aja dari sekarang itu sarjana makin banyak lulusan, tapi untuk perkembangan penerimaan kerja juga bukan sebanyak yang ada Iya, gitu kan. Tamatan yang sekarang Iya. ada ya. Iya. Jadi memang kita harus bersaing dari yang terbaik jadi yang terbaik. Iya, Bahkan iya, yang terbaik benar. aja kita sering ngelihat kok dia belum dapat kerja gitu. Iya. Atau misalnya oh kok kerjaannya cuma gini gitu. Kan banyak stereotip Iya, yang iya. memandang rendah kayak gitu. Stereotip ya. Dan
harus selalu wanti-wanti sih sama resiko-resiko ke depan. Karena emang kalau kita manfaatkan kuliah ini, karena memang kuliah ini privilege-nya banyak banget. Iya. Karena aku sebelum kuliah ini memang sempat kerja. Iya. Jadi aku ngerasa bosan banget masa langsung kerja gitu. Masa langsung belajar gitu kan, mending kerja dulu. Ternyata dapat dari situ aku memang masih pikiran itu kayaknya memang aku lebih baiknya belajar. Aku udah ngerasain gimana kerja, dan kalau misalnya aku megang duit nanti aku jadi keterusan gitu. Salah satunya itu juga tuh. Jadi memang aku selalu memandang privilege yang ada kalau misalnya aku ngambil ini gitu. Dan selain jangan wasting time itu selalu ingat aja sih apa yang lagi kita punya gitu. Karena kita punya sekarang belum tentu nantinya bakal ada kan. Yes. Gitu. Banyak orang-orang yang bisa kuliah tapi mereka nggak memanfaatkan itu. Tapi orang yang betul-betul mau kuliah itu dia pintar banget tapi terhalang sama apa yang membatasinya gitu. Jadi kan sayang banget gitu. Lebih baik tuh kalau misalnya memang kita nggak mau kuliah yang terlalu kuliah fokus, ya udah kita lebarin sayap kita untuk cari relasi, cari pola pikir yang memang benar-benar bisa ngembangin kita. Oke. Karena memang nggak menutup kemungkinan lingkungan itu ngebantu membangun pola pikir kita gitu. Poinnya dalam sih. Yang saya tangkap ya, satu, jangan wasting time, ngabisin waktu, jangan buang-buang waktu lah. Yang kedua, jangan kita hanya mengandalkan apa yang ada hari ini, karena ke depan kita nggak tahu. Ya, apakah kita dengan apa yang sudah kita punya. Sebenarnya itu masuk di obrolan saya sebelumnya itu tentang investasi. Aset. Kalau pendidikan itu sebenarnya aset juga. Kalau mobil, kendaraan, rumah, segala macam itu aset juga, tapi aset yang tampak. Ini tidak tampak, ini akan habis dia. Nah, yang ketiga, ini organisasi tadi untuk membangun relasi. Dan relasi itulah nantinya akan membawa kita ke depannya. Karena apapun itu kita harus butuh kenal orang, banyak orang, berinteraksi, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Sehingga dengan proses tadi, kita bisa mudah diterima di masyarakat, apalagi nanti di dunia kerja tentunya. Kalau kita orang nih ya Mas, dia IPK-nya 3,9, 3,8 atau 4,00. Tapi setelah lulus itu malah payah. Bingung kali ya. Payah dapat kerja karena itu tadi, karena benar sih organisasi itu sangat membantu kita dalam hal soft skill ya. Artinya memang di situ juga diasahkan gitu. Jadi memang kalau bisa ngebalancing kuliah dengan organisasi itu nanti hasilnya itu pasti berbeda. Luar biasa gitu. Dan salut juga sama Ronald, artinya dia bisa ngimbangi juga kan dengan kerjanya, kuliahnya, kemudian juga organisasinya. Gitu sekarang waktumu Ronald. Buat teman-teman yang sedang bekerja tapi belum kuliah. Nah, gimana itu pesannya? Buat teman-teman yang sudah bekerja tapi belum kuliah. Mungkin buat teman-teman yang belum bekerja sambil kuliah, mungkin ingat kembali lagi gitu. Dalam sebuah pekerjaan kan pasti ada jenjang karir ya. Yang udah dibahas tadi. Nah, jenjang karir ini membutuhkan sebuah sarjana pastinya. Nah, perkuliahan ini sebenarnya dibilang sebuah alat sebagai transportasi gitu untuk mencapai soft skill tersebut yang disampaikan oleh kakak tadi. Jadi kuliah itu mungkin sangat penting lah. Artinya kalau bekerja hari ini hanya dengan hanya dengan ijazah sekolah menengah, artinya kita ada di level staff ya. Iya betul. Mungkin staff. Untuk naik mereka punya persyaratan administrasi tertentu. Dan persaingannya makin lama makin tinggi kan Mas. Ya, betul. Jadi kesempatan untuk naik karir itu agak sulit ya? Agak sulit kalau untuk yang belum sarjana ya. Belum sarjana ya. Artinya pendidikan dan pengetahuan kita juga di sarjana itu dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Jadi teman-teman yang sedang bekerja, yang membutuhkan tetap tentang perkuliahan ini. Artinya teman-teman yang sedang bekerja hari ini, silahkan kuliah di UMRI. Itu dia seharusnya kuliah di UMRI ya. Itu dia. Kalau masalah jurusan itu terserah, tergantung kebutuhan. Kalau Ronald tadi kebutuhan. Kebutuhan ya. Dia beda. Kebutuhan dan keinginan itu beda. Oh iya. Kalau yang paling penting kebutuhan ya. Benar. Kaila Kaila ingin punya pesawat pribadi? Ingin. Iya, tapi belum butuh kan? Belum butuh. Tuhan akan belum kasih. Oh gitu, Masya Allah. Luar biasa Tuhan sekali Mas Tadri. Tolong tepukan.
Tuhan itu hanya akan memberi kebutuhan kita, Sesuai kebutuhan bukan kita, ya. keinginan kita. Siap, Mas, siap. Pak Noli ingin apa hari ini? Belum tentu keinginan Pak Noli itu adalah kebutuhannya hari ini. Oh gitu ya. Iya, Oh, gitu. dan Tuhan itu akan kasih kebutuhan. Iya. Jadi kembali lagi teman-teman yang sedang bekerja ingin kuliah sambil kuliah itu ambil sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai Contoh dengan kayak kebutuhan. si Ronald tadi kebutuhannya HRD. Dibahas lagi ya. itu senjata kita. Teman-teman yang ingin bekerja, yang sedang bekerja, Bekerja, dan ingin kuliah. kuliahnya di mana? Umri. Iya. Tuju kemana? Kemana? Ke Umri. Iya kayak gitu memang Oke. ya. Nah untuk Nathan artinya pesannya apa nih untuk teman-teman yang calon mahasiswa yang nantinya akan Menjadi mahasiswa kuliah. baru. Mahasiswa di baru. UMBRI. Apa pesannya? Buat yang mau kuliah ya, mungkin pesan aku kuliah di UMBRI bukan suatu yang apa ya, pokoknya membanggakan lah. Selain dari fasilitas yang selalu diperbarui, pembangunannya juga, kita bisa lihat bahwa UMBRI itu berkembangnya bukan hanya dari luar, tapi dari dalam banyak banget yang diperbarui. Bahkan dosen-dosen juga terus dikembangkan jalur akademiknya, karena memang banyak banget dosen yang sampai sekarang itu masih menuntut ilmu. Bahkan ngelihat dosen-dosen itu udah ada yang praktisi, itu membuat wah kayaknya keren banget, bukan hanya teori tapi juga praktiknya bagaimana. Karena kita sekarang kan butuhnya bukan hanya teori ya, walaupun sarjana S1 gitu, tapi kita juga perlu bagaimana sih penerapan di praktik gitu. Dan pokoknya ya daftar UMBRI sih. Karena memang membanggakan, iya. Balik lagi. Ya, selain itu ya jangan takut berorganisasi tentunya. Artinya ketika masuk di UMBRI akan banyak nanti wadah teman-teman untuk berproses. Itu bisa di himpunan di prodinya, UKM, apalagi tuh organisasi yang ada di kampus. Baik itu di dalam kampus ataupun di luar kampus ya. Dan itu semua untuk menempa diri kita sebenarnya berproses ya. Yang penting itu tadi Mas, yang penting manajemen waktunya. Manajemen waktu, ya. Kalau enggak kelewatan. Keenakan organisasi Ya, itu nanti ya. lupa dia kuliah, akademiknya keganggu. jadi harus balance. Jadi nggak ada alasan ya aktivis itu terlambat selesai kuliah. Iya, Nggak ada alasan. Nggak ada ya Ji. Untuk Dia ada buat kata-kata dia nih Mas. ini dia. Ada kata-kata nih. Oke. Aktivis tanpa akademis sama dengan anarkis. Sadis. Aktivis tanpa akademis Sama dengan anarkis. itu kata-kata siapa itu? Atau baru muncul itu idenya? Itu baru muncul. Atau udah disiapkan jauh hari? Baru muncul. Iya. Tapi ini rahasia sih. Saya dulu aktivis juga loh. Ya. Saya juga. Kalau ngomongin aktivis saya Iya. dari Nathan, abu-abu loh Mas. Saya itu dulu ketua BEM juga loh di fakultas. Iya. Kalau disebutkan kalau organisasi itu kan kayak organisasi di kampus itu seperti miniatur negara ya. Ada presiden ya katanya presiden BEM ya, presiden yang Ada level menterinya UNIF, tuh. ada BEM lagi. Di presiden tuh ada pembantunya menterinya, terus ada gubernur. Gubernur itu teritorinya itu fakultas ya. Terus di bawah itu ada bupati di himpunan mahasiswa di jurusan. Nah itu kan kayak ini. Nah saya dulu ada di gubernur Kak Kaila. Tepuk tangan dong tuh saya. Gubernur BEM FISIP UMM periode 2011-2012. UMM. Ya, meskipun gak ada yang nanya sih. Nggak apa-apa. Enggak, artinya saya kan ingin sharing aja sesuai dengan ini. Saya dulu kuliah juga, organisasi juga, dan saya lulus tepat waktu juga, 4 tahun, 8 semester selesai. Dengan IPK ya sekian. Di atas 3 ya. Artinya nggak ada alasan sebenarnya, karena memang ada juga yang teman-teman ini karena berorganisasi akhirnya kuliahnya molor ya Dia kan. bilang sibuk organisasi. Karena saya paham itu apanya tuh polanya tuh, ini kan rapat bahkan sampai malam, tengah malam, bangun pagi sulit jadinya. Lupa kuliah pagi. Lupa kuliah, ada kuliah pagi. Nah mungkin itu tadi kembali lagi ya, harus pandai-pandai memanage waktu, mengatur waktunya. Ya sih Mas. Oke, teman-teman, lebih kurang sekian menit ya kita sudah ngobrol dengan dua narasumber kita dan dua-duanya
terdiri dari reguler A, reguler B. Karena itu juga menjadi fasilitas di UMRI yang bekerja terus ingin kuliah juga sambil kuliah sambil kerja gitu kan ya. Juga ada, kita sudah mendengar cerita mereka. Artinya tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk tidak berprestasi, tidak berpendidikan. Benar. Dan tetap berkuliah di UMRI tentunya. Jadi tunggu pertanyaannya nih untuk teman-teman. Kamu tim mana nih? Rek A apa Rek B? Iya. Boleh nanti komen di ini ya, di bawah sini. Ya. Sini di bawah. Buat teman-teman yang lulus SMA ingin kuliah ambil Rek A, boleh, silakan. Buat teman-teman yang tamat sekolah juga ingin bekerja dan sambil kuliah juga boleh. Atau bagi teman-teman yang sekarang sedang bekerja ingin kuliah juga boleh. Artinya UMBRI memfasilitasi semuanya. Semuanya itu. Yang ingin reguler A monggo, yang ingin kerja sambil kuliah monggo. Silakan. Gitu. Silakan. Jangan lupa, jadi di mana nih kita kalau mau daftar nih Mas? Di website dong. Semua versi digital kita. daftar.umri.ac.id ya. Kunjungi. Kalau nggak datang aja ke kampus. Kampus ada juga Gedung ya? Rektorat. Fasilitasnya bagus. 7 lantai ada liftnya. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ronald, Nathan, terima kasih sudah berbagi sharing ke kita semua. Mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman di luar sana. Mohon maaf jika sambutan kami ada dirasa kurang minum. Silahkan diminum. Ini bukan properti, ini bisa diminum nih. Oke, mungkin nanti minum setelah ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Kita akan kembali lagi, ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Mas Tajri dan saya Kak Ila. Sampai ketemu lagi di talk show ngonten selanjutnya.